Wong pagi-pagi nggak ada mataharinya. Betul, memang dibiarin aja. Tumbuh-tumbuh sendiri, mau mati ya udah mati. Tapi kebanyakan sih dibiarin aja. Kapan sih habis kayaknya. Oh ya, produk Utricularia sudah diupload ya di Tokopedia, 10 ribuan aja. Ukuran 2 cm kali 2 cm lah yang dikirim. Lumayan banyak. Ada di Tokopedia, ada di Shopee. Nah, Cecena pasti menanti Venus yang merah-merah. Oh, habis kemarin hujan deras. Ya, semi tenggelam. Enggak apa-apa, biarin aja. Tuh, Venus di ujung tenggelam. Saracenianya menggoda. Oh iya dong, tuh menggoda memang. Atau yang ini. Filiformisnya kok merah, tempat saya warnanya hijau. Oh, karena kurang banyak cahaya sih. Tempatku tuh genteng. Tuh, nggak pakai pelindung apa-apa. Jadi kalau mau warnanya merah harus kayak gini tempatnya. Tuh. Lagi berantakan, belum dirapiin. Kalau mau merah kuncinya mataharinya lebih kenceng kayak gini. Matahari terbit, tenggelamnya di situ. Nah, udah pasti merah tanamannya, apapun dah. Yang hijau-hijau kayak gini ya memang warna maksimalnya seperti ini sih. Punya anakan turun kata yang masih 2 cm bang? Nggak punya dong. Turun katanya udah gede. Dua cm pasti mau nyari yang murah ya. Nggak bakal ada yang murah kalau turun kata. Walaupun ukurannya mau 2 cm, 1 cm, atau cuma bijinya doang, harganya udah naik bos. Tanaman keren, beda kelas itu sudah. Kalau yang kayak gini nih mah murah, di bawah 50 dapet. Tuh, 2 cm lebih sih ini. Paling enggak di bawah 1 juta. Oh ya iya, betul betul betul. Ya memang nyarinya yang memang yang murah sih sebenarnya. Cuma kalau dari ukuran 2 cm mah gawat-gawat gimana gitu. Cari biji Drosera binata kalau ada. Ya, Drosera binata itu harus kawin dulu.
Nah, sesama seperti ini, jenis tanamannya berbeda, bunganya beda gini, ini nggak bisa dikawinkan. Harus kawin sama jenis yang lain. Binata juga tapi jenis yang lain atau bukan dari anakan. Susah tuh. Kalaupun bisa berhasil, nggak tahu nih mana yang jadi biji tuh, karena banyak banget. Itu Venus sampai tenggelam nggak apa-apa. Kalau tempat gua udah mati tuh kedinginan, aman. Venus ini tenggelam, biarin aja. Jangan dimanjain kalau mau pelihara tanaman itu. Yang penting kita tahu konsepnya, cara ngerawatnya gimana. Pokoknya kita tahu konsepnya aja udah pasti bisa hidup. Butuh cahaya yang banyak. Gak perlu takut pelihara tanaman karnivora. Gampang pol. Utriknya udah dijual ya. Ada di Tokopedia sama di Shopee. 10 ribuan aja. Nah, yang tadi nanya binata kan, binatanya itu kadang suka tumbuh-tumbuh sendiri. Ya karena habis dari kawin ya. Contohnya mana ya? Ini nih. Ini muncul nih. Tuh, kecil. Ini dari biji biasanya jatuh. Koleksi biblis ada. Biblis ada kayaknya. Di mana ya? Tumbuh-tumbuh sendiri soalnya. Biblis. Ini semuanya biblis nih. Oh, ada indika. Itu biblis semua. Kantong semarnya nih. Bentar lagi panen bijinya. Sudah nyoba tenggelam, mati bang, sini dingin gak kayak Surabaya. Ya sini mah tiap hari juga hujan. Ini kemarin baru hujan, biarin aja, gak masalah. Tenggelam oke, tapi apakah cahayanya seperti ini? Nah itu pertanyaannya. Apakah anginnya enak juga kayak gini? Mana ya? Nggak ada kelihatan biblis ya. Biblis. Biblisnya tidak ada. Ada sih nih. Satu pohon, cabangnya ada 1, 2, 3. 3 cabang. Ini juga biblis tuh. Ya, matahari mulai bersinar, sudah tidak ada awan yang menutupi. Nih, biasanya yang suka hijau, Capillaris longleaf. Kuncinya ya satu, cahayanya banyakin biar cepet merah. Kalau nggak dibanyakin cahayanya,
ya otomatis biasanya cuma hijau. Yang penting hidup dulu sih. Kalau udah hidup, urusan warna itu gampang. Yang penting hidup dulu. Biblis gak dijual kok. Bisa sih kalau Surabaya. Kayaknya Surabaya ya. Iya iya Surabaya. Bisa kirim Gojek. Gak bisa kirim lewat ekspedisi, nggak bisa. Makanya nggak pernah pajang. Biblis, Indika itu bisa dikirim lewat Gojek aja, nggak bisa lewat ekspedisi. Halo Ibu Vivin. Bibis 20 25 segituan aja, gak usah mahal-mahal. Media kok masih bagus dan tidak beralga ya kak? Wah, ini pertanyaan sangat bagus. Karena kemarin muncul di komen, jadi dijawab aja. Karena mouse-nya yang bagus. Jadi mouse-nya itu jangan beli yang bekas-bekas. Belinya yang kayak apa namanya, medianya itu bukan yang masih baru. Jadi ada beberapa toko itu jual bekasnya anggrek, dibersihkan, dikeringkan, terus dimasukin plastik, dibungkus deh. Itu pasti jelek, pasti akan beralga. Karena bekasnya anggrek itu pasti banyak vitamin-vitamin dan segala macam. Nah, jadi kalau ada alganya karena itu vitamin-vitamin dari anggrek. Bisa kirim seluruh Indonesia? Ya bisa lah Vin, masa nggak bisa? Ya gitu. Sama alga tumbuh itu biasanya karena media mouse-nya itu terlalu teduh. Jadi naruh di tempatnya terlalu teduh, akhirnya bener-bener jadi hijau banget. Kalau ini kan hijaunya hijau terang ya, ada yang masih coklat malah bahkan. Tapi rata-rata pasti akan menjadi hijau seperti ini. Nah ini kalau misal ditaruhnya di bawah kanopi atau di bawah apa gitu, biasanya akan beralga, jelek warnanya. Tapi utamanya tetap mouse-nya itu, kualitas mouse-nya harus beda, harus yang bagus. Koleksi Aldrovanda kayaknya nggak ada di Indonesia. Aldrovanda itu kan tanaman air ya, nggak bisa dilihat, malas. Jadi pun kalau misalnya ada, nggak ikutan beli, nggak ikutan koleksi, karena ya itu tanaman air. Kalau dari seed gak apa-apa ke matahari langsung, gak apa-apa.
Justru bagus kalau matahari langsung. Cuma yang nggak boleh itu kena hujan. Kalau kena hujan jadinya ya hancur, hilang bijinya semua. Itu aja sih kalau dari biji. Kalau ditutupin plastik nggak masalah, cuma jangan diungkep ya, tutupin aja dari atas agak jauhan supaya nggak kena hujan. Itu bisa Mas Ian. Tapi kalau di sini ya udah, kalau kena hujan ya sudah, bijinya hilang ya udah hilang, nggak keluar nggak masalah. Bijinya kan karena ini ya, rajin panen. Halo Ko Steven, gimana kebunnya udah jadi ya? Nanam biji kantong semar pakai media apa yang paling bagus? Jelas dong, media tanam utama di sini adalah sphagnum moss. Jadi kalau mau nanam apapun dari biji pasti pakai moss. Sekali lagi mossnya yang bagus ya kualitasnya, bukan kualitas yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek gampang beralga, biji pun gak akan tumbuh. Begitu kiranya. Jadi kalau beli moss, perhatikan kualitasnya, jangan asal beli. Di Tokopedia saya udah ada. Biasanya banyak yang nanya nih, pakai media tanam A bisa nggak? Media tanam B bisa nggak? Ya monggo dicoba, tapi resiko ditanggung sendiri. Kalau di sini udah pasti pakai yang aman-aman aja, pakai sphagnum moss. Udah yang pasti tumbuh aja, nggak mau trial ini itu ya. Nanti kalau udah tumbuh, nah contoh kayak gini, ini umur sekitar 7-8 bulan, sekecil ini. Kalau misalnya udah seukuran ini mau diganti pakai media apapun, nah itu nanti terserah. Biasanya sih bisa. Cuma kalau saya sih dari ukuran segini ini masih pakai moss. Nunggu sampai ukuran agak gedean. Tenang, tidak ketinggalan. Masih ada di sini. Mungkin akan di-upload di YouTube aja kali ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat hasil sharingnya di YouTube aja. Kalau di Instagram kayaknya enggak deh. Di Instagram merusak ini penampilan di Instagram. Nggak tahu ya nanti di YouTube hasilnya bisa bagus atau enggak ya. Semoga aja bisa bagus. Kalau nggak bagus nanti komen ya, di komen aja bagus atau enggaknya. Nanti kalau misalnya nggak bagus, live-nya langsung dari YouTube aja, biar informasinya dapat semua nih orang-orang yang nanya. Yuk, mau tanya apa lagi yuk? Darlingtonia sudah jelas gak mungkin ada di sini, karena Darlingtonia itu jenis dataran tinggi. Ini Surabaya, 1 mdpl, panas banget.
nggak mungkin bisa hidup. Sultan, kalau nanam dari seed lebih bagus ditabur di permukaan atau dikubur dikit? Nah, itu bisa cek di YouTube, sudah dipraktekkan caranya yang paling bagus tuh gimana. Lihat YouTube deh, sudah di videoin. Oh iya, lihat bunga yang mekar kemarin. Ini udah mekar nih, gede-gede bunganya. Tuh. Gede banget kan tuh. Ini agak jelek nih bunganya karena kena hujan sih. Bunga paling besar nih, bunga Drosera paling besar. Kalau bunganya Pinata multivida. Nih, ini kan kurang lebih sejempol ya. Tuh. Ada nih bunganya multivida. Nih, ini multivida. Tuh, bunganya lebih kecil. Nah, ini kalau mau jadiin biji, ini bunga harus kawin tuh sama yang gede di situ. Kalau nggak kawin nggak bisa jadi biji. Ya begitu. Ini kosong nih, gara-gara diborong sama orang Jakarta. Kosong semua. Beberapa pot kosong tuh. Habis gini ditanamin apa ya? Ini rumput, tapi keren nih rumputnya. Nggak pernah beli, nggak pernah nanam, nggak pernah dikasih, tumbuh sendiri. Tuh, ini kecil-kecil. Keren sih, tapi ya gitu, mengganggu tanaman utama karena akarnya sangat wow. Boleh nih di capture lalu kirim lewat DM Instagram. Mau cari yang mana? Diterbitkan nanti harganya. Pinguicula tahan di suhu panas? Jelas tidak. Jadi Pinguicula itu yang bisa bertahan di atas genteng itu cuma jenis lupa aku namanya apa ya. Pinguicula primuliflora. Ya. Itu jenis yang kuat di atap rumah saya. Di sini yang paling kuat cuma jenis itu. Tapi kalau misalnya di bawah meja ini itu ada jenis Aphrodite. Jenis Aphrodite ini dia. Tuh. Nggak tahu sih ini hidup atau enggak karena barusan mulai nyoba jenis ini. Semoga aja hidup sama itu tuh. Ada 2 doang. Masih nyoba. Tapi yang jelas kalau mau Pinguiculanya hidup semua jenis rawatnya indoor pakai lampu. Ada sih beberapa di kamar Pinguiculanya. Di kamar. Karena tanamnya lewat indoor sih. Rawat indoor aja lebih aman sih pakai lampu. Pokoknya asal terang hidup. Gitu.
Drosera kalau dirawat indoor bisa merah nggak? Tergantung ya, tergantung sama lampunya ya. Kalau lampu yang saya jual itu biasanya kalau kantong semar merah, Venus flytrap itu merah. Kalau Drosera ada yang merah, ada yang enggak. Merahnya itu ya merah kelihatan merahnya, cuma mungkin nggak ngejreng kayak matahari ya. Newbie pengen punya Venus flytrap, salah dong. Newbie itu peliharanya yang murah dulu. Nih 15 ribuan. Yang gini dulu yang dipelihara. Kalau ini bisa tumbuh baru nanti naik kelas, baru pelihara Venus. Karena Venus harganya ya lumayan dan ukurannya kecil. Jadi kalau mau pelihara dulu itu Drosera dulu, kantong semar. Tuh, itu untuk pemula. Lihat koleksian pinguicula. Waduh, nanti aja kalau pinguicula. Pinguicula nanti aja. Nggak live, tapi dari foto aja. Ada di Tokopedia ya. Ini 15.000. Ini kantong semar ya 25 ribuan ada, 65 juga ada. Inbox aja di Tokopedia, nanti dibantu sama admin saya langsung. Media tanam harus diganti berapa lama sekali ya? Tergantung ya. Jadi kalau di sini itu sistemnya nggak pernah ganti. Kalau misalnya aku lihat-lihat tanamannya ada yang mulai jelek, tumbuhnya kok agak aneh, contoh kayak gini. Nah, Droseranya udah rimbun banget. Ini waktunya dipisah-pisah karena banyak banget anaknya, mungkin sekitar 5-7 tanaman di dalam satu pot. Itu ganti potnya juga, bukan ganti media. Medianya sih pakai yang lama masih bisa. Kalau yang harus bener-bener ganti itu mungkin yang peliharanya di dalam pot ya. Kalau udah gede ganti. Kalau udah jelek sih biasanya tak ganti. Di sini masalahnya nggak ada media yang jelek ya. Mau tak kasih contoh media yang jelek itu. Nggak ada yang jelek masalahnya. Tidak ada yang jelek. Medianya masih bagus semua. Cuma kalau mau dikasih berapa kali ya 3-5 bulan sekali mungkin, kurang lebih segituan. Nunggu media jelek aja. Media jelek itu warnanya hijau banget. Ini kan warnanya masih coklat-coklat ya, coklat muda. Nah, kalau misalnya yang udah jelek itu biasanya warnanya hijau terus agak kehitaman. Biasanya itu hijau tentara itu, hijau gelap, hijau bosok. Itu jelek medianya. Itu baru ganti medianya. Kalau masih seperti ini terus kondisi tanaman masih seger, tak perlu, nanti aja sekalian ganti pot, gedein potnya. Begitu. Miring-miring semua potnya. Ini kalau miring ikutan miring tuh, tumbuhnya miring-miring. Enaknya kalau pas musim hujan itu nggak perlu nyiram. Enak dah. Kalau misalnya musim kemarau 2 jam nih, minimal 2 hari sekali. Maksimal 2 hari udah harus ngisi air. Drosera yang kayak sendok itu berapaan?
di capture aja, kirim DM ini atau ini 30 ribuan. Kalau udah besar gini ya enggak, 30 ribuan, 30, 35. Utricularianya berapaan? 10.000 sudah diupload di Tokopedia. Langsung order aja. 50.000 gratis ongkir. Lumayan kan? 10.000 itu dapatnya 2 kali 2 cm. Ada kok di Tokopedia itu sudah dikirimin, tak sertakan gambarnya itu 2 cm kali 2 cm itu seberapa kurang lebih. 10.000 aja. Ya, Drosera spatulata. Ya iya sih, semuanya rata-rata mirip kayak sendok sih. Drosera spatulata. Ini Drosera spatulata, ini Drosera capillaris long leaf. Ini Drosera intermedia. Nah, kebanyakan ada yang nanya tuh, apa beda Drosera intermedia sama capillaris? Kelihatan. Masa enggak kelihatan sih? Dijajarin aja. Tuh. Dari segi batang tebal ini ya, capillaris ini. Ini capillaris, ini intermedia. Beda. Warnanya juga beda. Ini udah warna maksimal di sini. Jadi kalau capillaris tuh bisa merah full seperti ini, tapi kalau intermedia ya cuma gini aja warnanya, nggak terlalu merah banget. Agak pink-pink gitu. Kalau spatulata beda lagi, udah pasti kelihatan jauh bedanya. Spatulata mirip capillaris tapi nggak berdiri-berdiri gini. Tidur semua kalau spatulata. Ada Asen. Halo bos, tak kerja ya? Ini hari apa sih? Ini hari apa ya? Ini tanggal 24. Oh, hari Rabu. Kerja dong. Malah nonton live. Nggak kerja ya? Cuti. Jam 8.14 masihan. Yuk, bentar lagi selesai deh. Pot-pot kosong, tanemin apa ya, banyak sih yang bisa dipisah nih. Ini bisa dipisah semua nih. Oh, kerja bos, belajar IPA. Iya oke. Ya, ini udah kayak mata kuliah ya, pertanyaan-pertanyaan sepele lah, perkembangbiakan. Wih deh. Generatif dan vegetatif, ada yang tahu bedanya? Orang nanya perkembangbiakannya via apa? Kalau tak jawab generatif gitu nggak paham tuh orangnya. Generatif dan vegetatif, ayo ada yang tahu bedanya? Sekolah online-nya di Instagram ya. Kalau kantong semarnya kehujanan tiap hari bisa mati nggak kak? Nih, semuanya di sini di atap rumah. Tuh kantong semarnya kena hujan, lebat dong, sampai keluar bunganya semua. Tuh. Ini bunganya belum mekar nih. Yang seperti ini adalah bunga betina ya, ini bunga betina.
Bunga jantan mana ya? Bunga jantan tuh seperti ini nih. Tuh. Ini bunga jantan. Benang sari nih, menghasilkan benang sari. Kalau bunga betina itu kalau tumbuh udah kayak gini, ini bunga betina. Enggak kelihatan ya? Ada kayak pentolnya nih di sini. Ini kalau misalnya cuma punya betina-betina semua ya nggak bisa kawin. Harus butuh cowoknya dong untuk bisa kawin. Nah, kalau di sini saya agak males ya untuk mengkawinkannya karena harus ditowel-towel gitu ke betinanya, ya kan? Agak ribet. Jadi saya minta tolong sama lalat dan lebah yang membantu penyerbukan aja. Nah, proses itu nanti dinamakan generatif, yaitu menghasilkan biji. Itu arti generatif. Ini udah gede banget, gila. 1 meter lebih ini harusnya. Ini kalau bunganya tak potongin semua, maksudnya pas dari muda ya, belum mekar sampai seperti ini. Kalau dipotongin dia akan fokus ke bikin daun, bikin kantong terus tinggi. Nah, karena saya nggak mau tinggi, jadi bunganya tak biarin aja. Ini bunga yang mau mekar. Ini harusnya bunga. Ini bunga apa ya? Kok lupa aku bentuknya. Kayaknya ini cowok. Ini bunga cowok. Bunga cowok mekar, tapi nggak ada bunga ceweknya. Ya nggak akan jadi biji, percuma. Tapi tak biarin aja, supaya tumbuhnya nggak cepet, nggak ngebut. Kalau tumbuhnya ngebut, aduh, repot dah. Kelihatan rongsokan ya, nggak rapi belas ya. Kok hasil anakan Nepenthes yang baik itu dari biji atau dari tunas? Kan ada yang tumbuh kecil anakan dari nepe indukan. Gimana nih jawabnya? Kalau mau hasil yang bagus itu otomatis dari biji. Nah, dari biji itu masalahnya kekurangannya itu nggak akan sama sesuai dengan induknya. Contoh, induknya bagus nih, sesuai dengan yang diminati, bagus, bisa besar, merah, bulat, wah cakep. Tapi kalau misalnya udah dikawinkan, kemungkinan jadi sampai seperti ibunya itu beda. Tapi kalau stek itu udah pasti sama, cuma tumbuhnya ya nggak terlalu bagus sih. Tapi kayak tanaman pada umumnya, cuma susah kalau misalnya mau jadi kayak rame bagus gitu, agak susah. Yang mahal itu triknya, begitu. Nih kemarin ada yang mau inden, bijinya masih belum mateng. Nunggu yang paling bawah agak ini ya, pecah dulu, baru nanti tak panen semua. Itu bunganya, induknya tuh, Globosa ampul Black Miracle, warnanya gelap kehitaman. Bisa di stek sih, tuh, ini bisa di stek tuh. Tapi tidak mau, karena jenis ini kalau di stek itu 50-50 ya. Bukan 50-50 lagi, mungkin 30% kemungkinannya. Tumbuhnya lumayan lambat karena ada darah ampulnya. Kantongnya bulat, tuh bulat dan
hitam. Mantap kan? Kalau udah hitam gitu ya harganya lumayan tuh. Ini juga hitam. Oh, mungkin di kamera kelihatannya agak merah ya. Aslinya hitam ini. Oh, ini ada nih yang hitam nih. Kalau ada yang mau capture aja. Tuh. Bibirnya candy. Nih, lihat dari deket dulu. Bibirnya candy. Tanamannya masih kecil. Kalau ada yang mau capture aja. Ini nanti akan di-upload di YouTube aja. Nah, ini ada hama. Barusan ngeliat nih kok ada hama di sini. Ambil pinset dulu. Walaupun memakan serangga ya, tapi kalau udah kena hama ini, daunmu pasti habis coy. Sedih dah. Apalagi kalau musimnya ini. Sedih. Kantong bolong-bolong, daun pasti bolong, itu udah otomatis. Otomatis daunmu habis. Ini harus dibunuh. Taruh di mana ya? Oke, masukin kantong. Pasti mati sih. Waduh. Ribetnya sih. Pastikan dia nggak bisa naik ya. Oh iya, oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan deh. Venus kasihan sih. Jadi kalau ngasih makan Venus itu nggak akan dikasih model kayak ulat. Ulat itu kan banyak cairannya. Kalau cairannya banyak itu biasanya Venus cepat gosong. Terus jadinya jelek, agak kurang bagus. Kalau mau kasih itu ya mending lalat atau capung. Oh, aku lo punya peliharaan baru. Mestinya kasih yang di situ aja. Otomatis tuh. Ada yang kelihatan peliharaannya tuh. Laba-laba. Udah deh. Mau off dari tadi nggak off. Nanti lanjut lagi deh. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di benak belum dikeluarin. Sekian deh. Dadah, thank you.